Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Nandri Fadai Putri Santika, NIM saya 86033350079. Saya dari UPBJJ UT Semarang, Salut Mandalika, Jepara. Pada video kali ini saya akan membahas tentang pilar-pilar pendidikan dan relevasinya di era digital, khususnya berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, kita perlu memahami dulu apa yang dimaksud dengan pilar dalam pendidikan. Pilar dapat diartikan sebagai dasar, tiang, atau penopang utama yang membuat sistem pendidikan dapat berdiri kuat. Contohnya, kalau sebuah bangunan tidak memiliki pilar yang kuat, maka bangunan itu mudah runtuh. Begitu juga dengan pendidikan. Pendidikan tidak cukup hanya berisi kegiatan belajar mengajar saja, tapi harus memiliki dasar, nilai, tujuan, dan arah yang jelas. Dalam konteks pendidikan nasional, pilar pendidikan sangat penting karena pendidikan bukan hanya bertujuan membuat peserta didik pintar secara akademik saja, tetapi juga membentuk manusia yang berkarakter, mandiri, bertanggung jawab, dan mampu hidup di tengah-tengah masyarakat. Salah satu contoh penting dalam pendidikan Indonesia adalah Ki Hajar Dewantara. Beliau memiliki prinsip pendidikan yang sangat terkenal, yaitu Ing Ngarsa Sung Tulodo, Ing Madya Mangun Karsa, Tutwuri Handayani. Prinsip pertama, Ing Ngarsa Sung Tulodo, artinya di depan memberi teladan. Dalam pendidikan, guru bukan hanya menyampaikan materi, tapi juga menjadi contoh bagi peserta didik. Misalnya, guru menunjukkan sikap disiplin, jujur, sopan, dan bertanggung jawab. Di era digital, keteladanan ini menjadi semakin penting karena peserta didik mudah meniru apa yang mereka lihat, baik dari guru, media sosial, maupun internet. Prinsip yang kedua, Ing Madya Mangun Karsa, artinya di tengah membangun semangat. Maksudnya guru tidak hanya berdiri sebagai pengarah, tetapi juga hadir bersama peserta untuk membimbing, memotivasi, dan membangun kemauan belajar. Dalam pembelajaran digital, guru perlu membuat suasana belajar yang aktif, bukan hanya memberi tugas lewat aplikasi saja. Misalnya dengan diskusi online, kuis interaktif, video pembelajaran, atau memberi ruang bagi siswa untuk bertanya dan berpendapat. Prinsip yang ketiga, Tutwuri Handayani, artinya di belakang memberi dorongan. Ini berarti guru memberikan kepercayaan kepada peserta didik agar mereka dapat berkembang secara mandiri. Di era digital, prinsip ini sangat relevan karena siswa bisa belajar dari banyak sumber seperti e-book, video edukasi, jurnal, dan platform pembelajaran lainnya. Namun kebebasan ini tetap perlu arahan agar peserta didik tidak salah memilih informasi. Yang dikaitkan dengan era digital, pendidikan saat ini memiliki banyak peluang sekaligus tantangan. Peluangnya adalah proses belajar menjadi lebih fleksibel, siswa bisa mengakses materi kapan saja dan dari mana saja. Teknologi juga membantu guru menyampaikan materi dengan baik dan menarik. Namun tantangannya juga besar. Tidak semua siswa memiliki akses internet dan perangkat yang memadai. Selain itu, masih banyak siswa yang belum memiliki literasi digital yang lebih baik. Mereka bisa menerima informasi palsu, menggunakan internet hanya untuk hiburan, atau bahkan melakukan plagiarisme dalam tugas sekolah. Disinilah peran guru tetap penting. Teknologi memang membantu, tetapi tidak bisa sepenuhnya mengganti peran guru sebagai pembimbing nilai dan karakter. Menurut saya, prinsip Ki Hajar Dewantara masih sangat relevan untuk menjaga persoalan pendidikan nasional saat ini. Pendidikan Indonesia tidak boleh hanya mengejar kemampuan teknologi, tetapi juga harus menjaga nilai kemanusiaan, karakter, dan kebudayaan. Guru harus menjadi teladan, membangun semangat, sekaligus memberikan ruang bagi peserta didik untuk lebih mandiri. Contohnya dalam pembelajaran daring, guru tidak cukup hanya mengirim materi dan tugas. Guru tetap perlu memberikan arahan, membangun komunikasi, memotivasi siswa, dan memastikan bahwa teknologi yang digunakan untuk hal yang bermanfaat. Sementara itu, peserta didik juga harus dilatih agar tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga pengguna yang kritis, kreatif, dan bertanggung jawab. Jadi dapat disimpulkan bahwa pilar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara bukan hanya konsep lama, tetapi masih banyak penting di era digital sekarang. Prinsip Ing Ngarsa Sung Tulodo, Ing Madya Mangun Karsa, Tutwuri Handayani dapat menjadi dasar agar pendidikan nasional tetap seimbang antara penguasa ilmu, pemanfaatan teknologi, dan pembentukan karakter. Dengan demikian, pendidikan di era digital seharusnya tidak hanya menghasilkan siswa yang pintar menggunakan teknologi, tetapi juga siswa yang berakhlak, berpikir kritis, dan mampu memberi manfaat bagi masyarakat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye.